Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai adik-adik dengan berdoa terlebih dulu. Hari ini kita masuk ke materi tentang bagaimana ajaran Islam di Indonesia itu diimplementasikan. Keterkaitannya dengan materi sebelumnya, khususnya dengan materi sumber ajaran Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijtihad. Jadi sebagai orang Islam kita diminta untuk mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis. Kalau ternyata ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis itu aturan-aturan yang membutuhkan penyesuaian karena beda tempat, karena beda situasi, kondisi dan sebagainya, maka disitulah wilayah ijtihad. Nah, karena ijtihad itu didasarkan pada gap antara apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam diri kita, diri masyarakat. Yang diinginkan dalam Al-Quran itu A, ternyata kita tidak bisa persis melaksanakannya. Misalnya contoh yang kemarin itu perintah untuk mengeluarkan zakat adalah zakat fitri atau zakat fitrah adalah dengan kurma atau gandum. Kita ternyata nggak bisa dan nggak biasa makan gandum atau makan kurma, maka tentu perlu penyesuaian, adaptasi. Nah, itulah yang kemudian melahirkan namanya metode ijtihad. Ijtihad menjadi dasar hukum. Dan karena antara kita dengan tempat lain itu bisa jadi berbeda, maka produk ijtihad itu juga bisa berbeda. Karena itulah timbul kelompok-kelompok paham-paham. Ini baru satu contoh ya, nanti kita akan perdalam di situ. Kelompok-kelompok atau paham-paham, termasuk yang di Indonesia. Sebelum kita sampai pada contoh-contoh itu, kita masuk di sini. Capaian pembelajaran dulu. Capaian pembelajaran kita adalah Anda mampu memahami bagaimana menjelaskan bagaimana Islam itu diterapkan, Islam itu dijalankan di Indonesia. Tentu saja dengan banyak dinamikanya. Nah, karena itu pokok bahasanya adalah bagaimana ragam pemikiran, ragam kelompok di Indonesia saat ini, kemudian yang terbaru, dan bagaimana menyikapi perbedaan dalam Islam. Nah, sebelum masuk poin 1, 2, 3, materi ini sesungguhnya adalah materi yang menjadi background, yang menjadi latar belakang, sehingga perlu menurut saya untuk Anda pahami lebih dulu. Nah, materi khusus 1, 2, 3 itu ada di materi dinamika implementasi atau dinamika Islam di Indonesia bagian 2. Nah, sebelum masuk kepada bagaimana latar belakang terjadinya kelompok dan paham, pertanyaan-pertanyaan penting adalah: 1. Apakah Islam mengakui kelompok? Yang kedua, ada berapa banyak kelompok? Yang ketiga, mengapa terjadi perbedaan kelompok? Yang keempat, seperti apa klasifikasinya, tipologinya? Yang kelima, bagaimana menyikapinya? 3, 4, dan 5 itu dijawab dalam materi, baik materi sekarang dan materi yang akan datang, atau materi part 2, bagian 2. Tapi pertanyaan 1 dan 2 saya kira bisa dijawab secara ringkas bahwa memang tidak bisa dihindari kelompok itu selalu ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kana nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu nabiyina mubashshirina mundzirina wa anzala ma'ahumul kitaba liyahkuma bainan nasi
wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Jadi memang prinsipnya manusia itu awalnya itu satu, kita dari ibu yang satu, bapak yang satu. Cuma kemudian ketika sudah beranak pinak, berketurunan, Allah kemudian menurunkan ajarannya. Nah, sebagian bisa menjalankan dengan baik, sebagian tidak menjalankan dengan baik, sehingga terjadilah kelompok-kelompok, terjadilah perbedaan-perbedaan. Nah, pertanyaan berikutnya, ada berapa banyak Nabi pernah menyebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut Yahudi terbagi menjadi 71, Nasrani menjadi 22, umat Islam menjadi 73, dan yang selamat itu hanya satu. Nah, untungnya Nabi tidak menyebut nama kelompok, tapi Nabi menyebut kriteria. Kriteria yang selamat adalah yang mengikuti jejak beliau dan para sahabatnya. Nah, untuk mengetahui latar belakang munculnya kelompok-kelompok, kita perlu melihat bagaimana pokok ajaran Islam. Ini kembali flashback ke materi sebelumnya, mungkin materi ketiga atau keempat ya. Ajaran Islam kalau dipilah-pilah, pokok ajarannya adalah akidah, syariah, dan akhlak. Dari sinilah muncul perbedaan. Orang ketika memahami akidah Islam, keimanan Islam, kok kemudian berbeda pendapat, melahirkan kelompok. Orang yang memahami, menjalankan ajaran Islam yang terkait dengan syariat, berbeda paham, berbeda tafsiran, melahirkan kelompok. Begitu pula dalam hal akhlak. Contoh, dalam hal akidah muncul namanya aliran teologi atau kalam, sekte teologi atau sekte kalam. Dalam hal syariat, khususnya dalam hal fikih, muncul aliran fikih atau mazhab. Dalam hal akhlak muncul juga namanya tasawuf. Nanti ada namanya filsafat atau paham-paham yang lain. Saya fokus kepada 3 aja, yang akidah, syariah, akhlak ya. Fokus di sana. Di dalam aliran teologi kita mengenal ada Syiah, ada Ahlussunnah wal Jamaah, kiri dan kanan yang pojok-pojok ya, yang tengah-tengah barangkali tidak terlalu banyak diketahui, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah gitu ya. Mengapa ada Syiah? Mengapa ada Ahlussunnah wal Jamaah? Teman-teman NU menyatakan dengan tegas dalam anggaran dasar NU, Nahdlatul Ulama, bahwa NU itu atau Nahdlatul Ulama dalam hal akidah berpahamkan atau mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, lantas siapa yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah? Ya kalau nggak Ahlussunnah wal Jamaah ya Syiah. Kalau nggak Syiah ya Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah. Tapi saat ini nanti ada petanya, yang ada itu tinggal Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah. Secara umum ya, secara umum. Dalam hal fikih, dalam hal syariat, ya azan Jumat sekali atau 2 kali, subuh kunut atau tidak kunut, muncullah mazhab-mazhab namanya Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, As-Sauri, Az-Zahiri, dan macam-macam. Dalam hal ilmu akhlak muncullah paham tasawuf. Dalam paham ini muncullah pribadi-pribadi orang-orang, contoh-contoh seperti Hasan Al-Basri, Rabi' Al-Adawiyah, Imam Al-Ghazali. Juga muncul kelompok-kelompoknya namanya, kelompok-kelompok yang terorganisasi maksud saya. Namanya Thariqah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadziliyah, Wahidiyah, lain-lain. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa mereka bisa muncul? Dalam hal akidah, dalam hal keyakinan, sekte-sekte kalam atau sekte-sekte teologi, aliran kalam, aliran teologi muncul karena satu, faktor politik. 2, karena memahami ayat tertentu, kemudian meyakininya dengan sekuat-kuatnya. Yang ketiga ada faktor perbedaan etnis. Yang keempat ada faktor perbedaan gaya hidup. Poin 3 dan 4 tidak saya jelaskan secara rinci. 1 dan 2. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat,
persoalan besarnya adalah siapa yang layak menggantikan beliau. Ada yang mengatakan, oh orang Ansor karena penduduk pribumi. Ada yang mengatakan Muhajirin, orang Muhajirin karena mereka adalah pengikut atau yang percaya kepada agama Islam pertama kali. Faktanya nanti yang menjadi adalah Abu Bakar dari kaum Muhajirin. Tapi mungkin muncul juga persoalan, apakah dari kaum Muhajirin itu hanya Abu Bakar yang layak? Ada yang berpendapat harusnya Ali bin Abi Thalib karena beliau itu ahlul baitnya, keluarga terdekatnya. Ya, beliau keponakan sekaligus mantunya. Ya, Abu Bakar juga sebenarnya teman sekaligus mertuanya Nabi Muhammad SAW. Tapi klaim tentang siapa yang paling berhak itu yang kemudian melahirkan paham yang nanti mendukung Ali secara kuat, bahkan dalam tanda petik dalam bagian tertentu membabi buta, itu menyatakan dirinya Syiah. Ya. Ada perbedaan pandangan yang bersifat keyakinan. Itu misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hal takdir misalnya, ya, sungguhnya Allah tidak melihat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum mereka mengubah nasib mereka sendiri. Jadilah kemudian paham paham kebebasan mutlak, tergantung masing-masing orang mau jadi apa, mau seperti apa. Tapi nanti ada ayat Al-Quran, itu dari surah Ar-Ra'd ayat 11. Surah Al-Hadid ayat 22 menyatakan dengan makna yang kurang lebih sebaliknya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak satupun peristiwa musibah terjadi di muka bumi, terjadi di kolong langit gitu ya, termasuk dalam diri manusia sendiri, kecuali semua sudah tertulis di sisi Allah dalam kitab sebelum Allah menciptakannya. Nah itu kan dua pandangan. Yang satu fatalistik, semua sudah ditentukan oleh Allah. Yang satu semua tergantung kita manusia. Nah, itu saja saling klaim, ya, itu saling sesat menyesatkan secara keyakinan dan pikiran. Itu aliran teologi. Kalau aliran fikih, dalam hal aliran fikih nanti akan terjadi perbedaan. Oh ternyata contohnya belum aliran fikih. Nah, ini contoh aliran teologi itu begini, perbedaan-perbedaannya. Saya tidak baca satu persatu ya. Nanti tinggal Anda baca sendiri, bandingkan. Nah ini petanya tadi seperti saya sampaikan, ini petanya. Sekarang ini di dunia secara umum hanya ada dua kelompok aliran teologi. Ya, Ahlus Sunnah Jamaah atau Sunni, dan Syiah yang hijaunya agak tua, Sunni yang hijaunya agak muda. Indonesia secara umum Sunni. Ya, mau NU yang tegas-tegas mengatakan Ahlus Sunnah Jamaah maupun bukan NU, secara umum Sunni. Yang Syiah itu ada di Iran, sebagian Irak, sebagian Afghanistan, ada di Pakistan, India, dan kecil-kecil ada di Yaman, ada di beberapa tempat. Baik. Nah sekarang mengapa terjadi paham fikih, mazhab fikih? Yang pertama, kadang kita tidak menyadari bahwa Rasulullah SAW itu memberi contoh kepada kita itu berbeda-beda. Dalam hal wudhu saja beliau tidak melakukan dengan satu macam, dengan beberapa cara, baik dalam hal caranya maupun hitungannya. Ini yang pertama yang saya contohkan. Dalam hal hitungannya, hitungan wudhu itu pernah 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu pernah dilakukan oleh Nabi semua. Nabi Muhammad SAW memberikan kita contoh yang berbeda. Sayangnya kita itu hanya menangkap satu saja, kemudian tidak tahu yang lain, itu menjadi persoalan. Ya. Yang kedua, kadang perbedaan hadis sahih, hadis tidak sahih, itu juga menjadi perbedaan dalam pendapat mazhab. Ya. Satu mengatakan ini hadis sahih, satu mengatakan ini lemah, satu mengatakan hadis lemah boleh tetap dipakai, satu mengatakan hadis lemah tidak boleh dipakai. Yang ketiga adalah karena perbedaan metodologi dalam merumuskan hukum. Ya.
dalam merumuskan hukum. Ada metodologi yang berbeda. Kemarin kita bahas kopi luwak itu kalau dipakai kias itu akhirnya haram. Karena Nabi Muhammad SAW mengharamkan kita memakan kotoran. Jadi kotoran apa saja termasuk kotoran luwak itu haram kalau pakai kias. Tapi kalau pakai istisan enggak. Oh, yang diminum itu bukan kotoran, dia kopi. Ya. Itu satu saja, metode yang dipakai berbeda outputnya, fatwa hukumnya. Nah, kemudian berbeda mazhabnya. Kalau dalam hal tasawuf apa sebab perbedaannya? Saya tidak akan berpanjang di sini, saya akan agak cepat ya. Bisa karena faktor internal, bisa karena faktor eksternal. Faktor internalnya apa? Ajaran agama Islam menyediakan perangkat-perangkat dalil-dalil. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka sebagian orang berlomba-lomba untuk beribadah dan tidak bersosialisasi. Hanya ada di masjid, tidak banyak keluar. Ya. Jadilah kelompoknya berbeda. Yang satu tetap normal hidupnya, yang satu tetap bekerja, yang satu saya nggak usah kerja. Mau kerja itu banyak subhatnya. Ya. Dapat gajimu dari siapa? Dari pemerintah. Pemerintah mengambil pajak dari siapa? Ya dari minuman keras, dari pabrik ini dan itu dan sebagainya. Tidak hanya pabrik yang halal, pabrik yang haram. Maka gajimu subhat. Udah, kamu jadi pegawai. Gitu ya. Pegawai pabrik juga begitu, macam-macam nanti ada banyak subhatnya. Nggak mau. Sudah saya mau ibadah saja. Nah, itu kan soalan tuh ya. Sementara sebagian yang lain hidup normal. Ya, normal dalam pengertian beraktivitas hubungan sosial dengan yang lain. Yang satu menyendiri. Al-Quran memberikan dasar. Kenapa bisa dikatakan demikian? Bagi mereka yang menjalani kehidupan tasawuf, akhirat lebih kekal, lebih baik. Ngapain kok ngurusi dunia? Kadang-kadang kondisi sosial politik, umat Islam saling bentrok, umat Islam saling mewah-mewahan, menjadikan sebagian orang antipati terhadap kehidupan dunia, kehidupan politik, kehidupan ekonomi yang baik. Dan lebih baik menyendiri. Dari faktor eksternal ada, kita lihat. Faktor eksternalnya bisa jadi pengaruh ajaran agama lain. Ya, dalam agama Kristen misalnya, menjadi pendeta itu istimewa. Kalau kita bisa mengabdi di tempat ibadah, di gereja, itu luar biasa. Dalam agama Buddha juga begitu, Hindu juga begitu, sehingga ada namanya pendeta, ada yang namanya pastor, ada namanya biarawan, biarawati, ada namanya biksu, biksuni. Kehidupan seperti itu dianggap sebagai kehidupan yang jauh lebih hebat. Dalam pengertian jauh lebih bersih, jauh lebih utama, jauh lebih dekat dengan surga. Yang nggak bisa begitu, itu lebih dekat ke neraka, logikanya begitu. Nah, itu juga mempengaruhi. Dalam Islam tuh ada juga orang-orang yang tidak mau berinteraksi sosial yang wajar gitu ya. Bahkan ada filsafat Yunani. Kemudian dalam ilmu tasawuf itu juga ungkapan ini terkenal. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Ternyata itu ada dalam filsafat Yunani. Jadi ini faktor-faktor ya. Bukan berarti kemudian pasti di tasawuf itu salah. Bukan berarti pasti dalam perbedaan mazhab itu mazhab ini salah. Bukan begitu. Tapi nanti kita lihat bagaimana menyikapinya. Kalau beda-beda itu seperti apa. Itu yang paling penting. Ini juga saya kira saya lewati saja yang slide ini ya.
Nah, yang paling penting adalah bagaimana menyikapinya. Kita kemukakan dulu. Saya kemukakan dulu bagaimana pendapat dari para ahli fikih. Gitu ya. Ulama fikih seperti Abu Hanifah mengatakan, jika aku mengatakan satu pendapat yang menyelisih kitab Allah dan kabar hadis Nabi SAW, maka tinggalkan pendapatku. Jelas ya. Sama juga Imam Malik juga mengatakan hal yang kurang lebih sama maknanya. Saya ini hanya manusia biasa. Kadang saya benar, kadang salah. Maka lihatlah pendapatku. Kalau sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ambil. Tapi kalau tidak, tinggalkan. Imam Syafi'i juga sama, mengatakan kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Imam Hanafi maupun Imam Malik. Silahkan dibaca sendiri, kurang lebih sama maknanya. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal. Silahkan dibaca. Baik, yang terakhir. Karena itulah saya memberikan kesimpulan seperti ini. Kalau terjadi perbedaan pendapat, kita belajar kembali. Kita lihat kembali bagaimana Al-Quran, bagaimana Sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan mendapatkan bimbingan untuk memilih jalan yang paling dekat dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kalau ketemu perbedaan pendapat sesama umat Islam, tetap jaga persatuan umat Islam. Diperintahkan dalam surah Ali Imran 103, Ar-Rum 3132. Yang ketiga, kalau perbedaan itu bersifat usul, bersifat pokok, bersifat prinsip. Orang Ahmadiyah mengatakan setelah Nabi Muhammad SAW ada Nabi lain. Nah, itu harus kita nyatakan itu pendapat salah, sesat pikir, dan keluar dari agama Islam. Tapi cara mengekspresikan, termasuk cara bersikap ketika bertemu dengan mereka, tentu saja tetap dengan cara-cara yang baik. Ya, jangan main pukul, begitu ya. Kalau kita punya aparat pemerintah, ya kita laporkan ke pemerintah, ke aparat hukum, begitu caranya. Supaya apa yang mereka yakini itu dilihat kembali. Kalau ada aturan yang melanggar aturan yang kita sepakati bersama sebagai warga negara Indonesia, ya harus dijalankan sesuai aturan. Gitu. Tapi kalau perbedaan pendapatnya hal-hal yang sifatnya itu furu, tidak prinsip. Tidak prinsip dalam arti apa? Ya dia memang karena kemungkinan pemahaman itu berbeda. Ya, misalnya dalam hal perbedaan kunut subuh, dalam perbedaan azan Jumat, ya itu persoalan yang kecil itu. Yang kayak gitu kita bisa tetap toleransi. Kita sholat bersama orang yang kunut, kita nggak kunut, atau sebaliknya kita kunut, sebelahnya tidak kunut, itu biasa saja. Imamnya kunut, kita tidak biasa kunut, biasa saja, tetap sah saja. Atau sebaliknya, tetap saja sah sholatnya. Itu hal yang furu, hal yang kecil, ranting, cabang, bukan yang prinsip. Saya kira demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.